teman-teman, kembali lagi sama aku Theo. Jadi aku udah lama kayaknya nggak cerita-cerita ya kan. Di kebanyakan beberapa bulan terakhir ini aku tuh kan banyak traveling, jadi makanya banyak video traveling gitu. Jadi hari ini seperti judulnya, aku akan cerita sama kalian gimana sistem perpajakan di Austria. Aku taunya cuma di Kota Wina ya, karena di sini kan ada negara bagian gitu. Jadi negara bagian itu juga punya peraturannya sendiri gitu. Jadi ini based on Wina ya, jadi ibu kotanya Austria. Nah, seperti yang kalian tahu atau kalian nggak tahu ya, jadi di Austria ini semua barang yang ada di toko atau di supermarket itu semuanya kena pajak sebesar 20%. Jadi contohnya nih ya, satu kaleng susu gitu, harganya 3 euro, harga netonya, harga bersihnya, jadi dia kena pajak tuh 20% kan. Jadi harganya di supermarket itu 3 euro 60 sen gitu. Jadi semua barang di sini tuh dipajakin sebesar 20%. Tapi ada pengecualian nih untuk tiket-tiket, contohnya tiket ke teater, ke museum itu kan itu cuman dipajakin 7% gitu. Dan ada lagi yang untuk ongkir-ongkir gitu, ongkir juga pakai pajak. Jadi pajaknya tuh sebesar 13% gitu. Tapi ada change untuk pajak itu kembali lagi, uang pajak itu bisa kembali lagi ke kita kalau kita itu seorang pengusaha gitu. Jadi contohnya kemarin kan si abang itu lagi mendaftarkan diri kalau dia buat side job gitu. Jadi dia freelancer, pemasukannya kan sendiri kan, gak dari perusahaan gitu. Jadi untuk segala sesuatu yang mendukung usahanya dia, side hustle-nya dia, itu bisa dipotong, pajaknya bisa dibalikin gitu. Contohnya dia kan freelancer di bagian software ya, atau teknologi lah, komputer gitu. Jadi contohnya dia beli laptop nih ya, jadi laptopnya itu harganya kalau di supermarket itu atau toko itu semua harga itu udah include pajak gitu, jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Tapi setahu aku ya di Amerika itu kita harus ngitung-ngitung sih. Jadi yang di tokonya itu harga neto gitu. Jadi nanti kalau di kasir itu bakal ditambahin lagi harganya gitu. Nah, jadi dia itu bisa beli laptop. Kan kalau kita beli kan itu udah otomatis dari toko itu kan udah ada harga pajaknya di dalam gitu. Jadi nanti si bill-nya ini bisa kita simpan. Terus nanti ada namanya penghitungan keuangan lah gitu kan, untuk Dirjen Pajak, kalau di sini namanya Finansamt gitu. Jadi ini si bill-nya ini bisa kita kasih tunjuk, terus kita bilang ini untuk kebutuhan usaha saya gitu kan. Jadi pajaknya dari si laptop tadi bisa dibalikin gitu, jadi kita terima lagi. Jadi itu kita cuma bayar harga bersihnya, harga netonya gitu. Nah, jadi kemarin itu kan yang kayak aku bilang tadi, setelah si abang itu dapat surat pemberitahuan kalau dia itu udah terdaftar gitu usahanya, kita dikirimin juga satu kartu namanya Metro. Terus kalau yang aku tahu itu ada sejenis toko Metro juga namanya Costco. Kalau kalian tahu di Australia atau di Amerika itu namanya Costco. Jadi kita ke situ tuh belinya kayak beli lusinan, harus beli banyak-banyak gitu. Jadi untuk yang kemarin itu kita sekalian dikirim kartunya. Jadi ke toko Metro ini kita harus punya kartu yang menandakan kalau kita itu mempunyai usaha. Bisa sih sebenarnya untuk orang yang nggak mempunyai usaha. Kalau kita punya temen, contohnya nih ya, si abang punya kartu itu, terus dia daftarkan aku sebagai pemilik kartu kedua gitu. Jadi bisa aja sampai 3 orang gitu. Jadi kita bisa masuk ke dalam. Sebenarnya di dalam itu harganya hampir sama sih kalau di supermarket, kalau menurut aku ya. Jadi yang tertera itu bukan kayak di supermarket biasa, harga udah include pajaknya. Itu yang di Metro itu dia cuman harga bersihnya gitu. Jadi nanti waktu di kasir, bill-nya itu juga beda gitu. Jadi itu benar-benar spesial bill-nya itu untuk diajukan ke kantor pajak gitu. Jadi biar bisa dibalikin. Tapi kan si kantor pajak pasti nanya kan, barang-barang yang kita beli ini untuk kebutuhan usaha kita atau enggak gitu. Pasti dipertanyakan. Kebetulan dia kan bagian IT ya. Terus kalau kita contohnya belanja, kayak yang kemarin itu belanja untuk kebutuhan rumah gitu kan, untuk makanan gitu kan, itu nggak bisa dibalikin ininya pajaknya gitu kan, itu soalnya bukan untuk usaha dia. Jadi kayak gitulah sistemnya. Penghitungan pajak ini bisa dilakukan kalau setahu aku itu kuartal gitu, 3 bulan sekali, atau yang tahunan gitu. Itu biasanya makanya orang sini itu dia kan nggak mau ngurusin pajak-pajak usahanya dia atau pajak untuk tenaga kerjanya kalau dia seorang pengusaha gitu kan. Nah, itu selalu diurusin namanya instansi, itu swasta gitu yang mau membuat jasa gitu. Biasanya
itu orang-orang ekonomi lah, jadi dia dari luar gitu, kita pakai jasa dia untuk ngitung-ngitungin pajak kita gitu. Terus dia yang berurusan ke si finance up-nya atau ke dirjen pajaknya gitu. Jadi kita urusan keuangan sama pajak-pajakan tuh dia yang ngurusin. Namanya Steuerberater gitulah. Jadi dia lumayan pekerjaan yang menghasilkan banyak duit, soalnya semua perusahaan itu atau perorangan juga banyak yang pakai jasa dia gitu. Soalnya ribet banget sih pajak ini sebenarnya. Jadi kita harus ngumpulin dokumen dari sinilah, bill dari sinilah, semuanya dikumpulin satu terus dihitung-hitung. Gimana hitungannya aku juga nggak tahu aja. Pokoknya kita bakalan bayar pajak, tapi kalau ada pajak yang bisa kita dapat balik itu dia yang ngurusin gitu. Jadi mereka di sini pasti pakai Steuerberater gitu di Austria. BTW, ini aku akan tunjukin video ke kalian kita kemarin ke si metro itu. Ini sekitar 30 menit gitu dari kota Wina. Aku udah ada list sih belanja, tapi biasanya kata orang-orang nih ya, kalau ke metro itu bakalan kalap. Let's see apa aja yang kita dapat di sana. Oke. Nah, jadi ini kita kan pertama kali kesini kan ke metro. Jadi kita ada dikasih kupon ini 25 euro untuk belanjaan kita semua, nanti bakal kita pakai. Nah, jadi dia kayak gini, jadi barangnya itu harus beli banyak-banyak gitu. Terus ada juga dijual mobil-mobil. Nah, kayak gini dia harus beli per pak kayak gini nih. Contohnya ini ya, atau pakai tuh sampai ujung sana. Nah, jadi so far ini belanjaan kita. Tadi rencananya cuma sedikit guys, jadi ini banyak banget ternyata. Nah, semenjak corona ini, karena banyak orang yang work from home gitu kan, jadi pemerintahnya itu buat kebijakan. Kalau dia kerja di rumah, contohnya uang internet, uang beli printer, atau uang pokoknya yang sesuai dengan untuk dibutuhkan untuk pekerjaannya gitu deh ya, itu pajak barang-barang itu bisa kita tarik lagi gitu. Jadi kita kumpulin aja billnya, terus kita kasih ke si Steuerberaternya, terus dia ngurusin duit pajak yang akan dikembalikan itu, dan kita bakal nerima gitu. Nah, sama ada satu lagi tuh, tapi aku kurang tahu ya ini untuk orang luar bisa atau enggak ya. Setahu aku untuk orang Austrianya sini, kalau mereka tuh student atau pelajar gitu, tapi dia kerja di sini kan, kebanyakan student itu sambil kerja ya. Jadi dia contohnya butuh laptop nih untuk kuliahnya dia atau segala sesuatu untuk kuliahnya dia gitu. Dia bisa narik pajak laptopnya itu balik gitu. Ya contohnya 300 euro gitu harga laptopnya. Ini murah banget. Murah banget. Harga laptopnya buat 700 euro gitu. Jadi 20% dari 700 euro itu ya 14 euro gitu ya. Jadi 714 harga ininya, brutonya, harga kasarnya. Jadi si 14 euro itu bisa kita dapat lagi gitu. Bukan 14 euro dong, berarti 840. Enggak, jadinya 840 harga brutonya. Jadi si 140 euronya itu bisa kita balik lagi ke kita gitu kalau kita ngurusinnya, kalau kita student gitu ya. Pokoknya harga yang mahal-mahal sih biasanya yang kita tarik pajaknya ulang gitu. Kalau yang harga kecil-kecil sih kebanyakan orang males gitu ngumpulin billnya. Jadi biasanya harga-harga yang mahal gitu. Oke deh kawan-kawan, karena kayaknya semuanya udah aku jelasin ya, perpajakan yang so far aku tahu gitu. Jadi itu sangat penting diketahui kalau kita kerja di sini gitu. Soalnya di Austria ini kalau contohnya kita kerja full time, kita itu bakalan kena potong pajak itu 30-45% gitu. Tapi di dalam pajaknya itu ya itulah untuk asuransi kesehatan, asuransi pensiunan, terus asuransi untuk perpajakan negara. Terus kalau ada yang masuk pajak gereja, terus ada juga pajak pemerintahan lah ya kayak aku bilang tadi. Terus kalau punya anak gitu, dia pajaknya itu bakal dikurangin karena dia kan ada tanggungan gitu. Tapi nanti setiap bulan si orang tua itu, jadi di sini tuh kalau ada punya anak, si pemerintah itu kasih uang bulanan untuk si anak itu gitu. Kayaknya cuma 180 euro gitu sebulan untuk satu anak. Setahu yang aku tahu ya. Jadi udah orang tuanya pajaknya dikurangin, terus orang tuanya juga dapat uang anak. Pokoknya mereka kayak ngebantu keluarga lah ya. Kalau udah punya anak itu kan pasti ekonominya banyak yang dibutuhin gitu.
Oke deh kawan-kawan, sampai di sini dulu video aku. Terus kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang seputar perpajakan ini, tulis di bawah, atau kalian bisa temuin aku juga di Instagram atau di Facebook. Kalian bisa tanya tentang kehidupan di Austria gitu. Thank you for watching. See you in my next video. Dadah.